Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 20056 dari kelas reguler B1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Yang pertama adalah sistem reproduksi pria itu terbagi menjadi dua bagian. Jadi yang pertama adalah alat reproduksi, yang kedua adalah kelenjar reproduksi. Pada alat reproduksi terbagi menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Jadi pertama-tama alat reproduksi luar dulu. Pada alat reproduksi luar itu yang pertama adalah skrotum. Skrotum adalah bagian yang membungkus pada testis. Jadi bagian yang membungkus pada testis ini disebut adalah skrotum. Yang kedua adalah penis. Penis adalah alat populasi, yaitu alat untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Jadi itu adalah alat reproduksi luar. Kemudian alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam ini terdapat panjang saluran. Yang pertama adalah testis. Testis ini adalah saluran kecil yang jumlahnya ada sepasang yang terdapat di dalam skrotum, dan di dalam testis ini juga terdapat saluran yang namanya tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini adalah proses berlangsungnya pembentukan sperma atau biasa disebut spermatogenesis. Dan yang kedua adalah epididymis. Epididymis ini berada di luar testis. Dan epididymis ini adalah proses pematangan sperma. Jadi proses pematangan sperma itu berlangsung di epididymis dan juga sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang ketiga adalah vas deferens. Jadi vas deferens ini adalah saluran sperma yang menuju ke kantong sperma atau biasa disebut fasika seminalis. Vas deferens ini adalah saluran dari epididymis menuju ke vas deferens. Dan yang keempat adalah ductus ejaculatorius. Ini adalah saluran sperma dari kantong sperma menuju ke uretra. Jadi saluran ini adalah saluran dari kantong sperma menuju ke uretra. Dan yang terakhir di alat reproduksi dalam ini adalah uretra. Uretra adalah berada di dalam penis dan berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Jadi proses keluarnya urin itu berlangsung di uretra. Jadi itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang alat reproduksi. Kemudian kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pada pria terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah vesika seminalis atau biasa disebut kantong sperma. Ini berperan sebagai kelenjar karena dindingnya itu akan mensekresikan zat yang berfungsi sebagai untuk memberikan makanan atau nutrisi sebagai kebutuhan sperma. Jadi, yang kedua adalah kelenjar prostat. Ini berfungsi sebagai untuk menghasilkan cairan basah yang berfungsi untuk mengurangi keasaman di dalam vagina
dan juga mengurangi keasaman di dalam residu urin yang terdapat di dalam uretra. Dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper yang berfungsi untuk menghasilkan cairan di dalam proses duplikasi. Jadi cairan pelumas pada saat populasi. Jadi itulah tadi tentang kelenjar reproduksi. Jadi spermatogenesis ini adalah suatu proses pembentukan sperma yang berlangsung selama 74 hari untuk satu kali proses. Jadi proses spermatogenesis ini dimulai pada saat usia pubertas. Jadi ringkasannya itu organ reproduksi pria itu terdapat organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar, yaitu eksternal dan internal. Dan organ reproduksi luar itu terdiri dari skrotum dan penis. Sedangkan organ reproduksi dalam yaitu terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, dan uretra. Jadi organ reproduksi pria ini berfungsi sebagai yang pertama proses pembentukan sperma, yang kedua adalah mekanisme ereksi penis, dan yang ketiga adalah kuantitas dan komposisi semen, dan yang terakhir adalah pengaturan dari sistem reproduksi pria. Jadi sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.